Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini Goku pergi ke tempat Master Roshi untuk mengajaknya turnamen. Tapi ternyata Master Roshi nggak ada di rumah. Ulong berkata jika Master Roshi lagi ada di dojo milik Tenshinhan. Untuk itu Goku pergi lagi sekalian mengajak Tenshinhan juga. Saat ini Tenshinhan sendiri sedang melatih muridnya karena sekarang dia telah memiliki dojo. Terlihat Master Roshi juga ada di sana, namun dia sangat bosan karena nggak ada ceweknya. Tapi pucuk dicinta ulam pun tiba. Ada seorang gadis yang datang ke dojo Tenshinhan untuk menjadi muridnya. Melihat yang bening-bening, Master Roshi jadi lebih semangat dan akan melatihnya dengan sebuah latihan khusus. Kemudian Goku sampai dan mengutarakan keinginannya untuk mengajak Tenshinhan ikut membela alam semesta ke-7. Sementara Master Roshi sedang melatih gadis tadi hingga membuat Goku kaget melihatnya. Latihan macam apa ini? Dan terungkap ternyata tujuan gadis itu menjadi murid di sini sebenarnya adalah untuk mengalahkan Tenshinhan. Untuk itu dia mengendalikan murid Tenshinhan menggunakan kertas ajaib. Tiba-tiba mereka langsung mendapatkan kabar jika murid Tenshinhan sedang mengamuk di kota. Goku dan yang lain segera berteleportasi ke sana. Seperti layaknya vampir, gadis itu mengendalikan mereka untuk mengacaukan kota agar nama Tenshinhan jadi jelek. Sementara itu, Chaba sedang membujuk Caulifla untuk menjadi peserta turnamen alam semesta ke-6. Meskipun Chaba menunjukkan super saiyanya, namun gadis ini tetap sombong dan menganggap remeh Chaba. Sementara itu, Choju mencoba melepaskan jimat itu, namun dia nggak berhasil. Gadis ini kemudian menunjukkan dirinya pada mereka. Ternyata, gadis ini mempunyai dendam yang mendalam sejak kecil pada Tenshinhan. Maka dari itu, ketika besar dia terus mencari keberadaan Tenshinhan untuk mengalahkannya. Kemudian mereka berbagi tugas untuk menghentikan murid Tenshinhan. Sedangkan Master Roshi akan melawan gadis ini. Dengan sangat marah, gadis ini langsung memukuli Master Roshi tapi tidak berasa sedikit pun. Dan ketika akan memukul lagi, gadis ini malah terpeleset. Sontak saja, ngelihat yang aneh-aneh membuat Master Roshi menang banyak nih. Gadis ini segera menghajar Anu si kakek dan dia menempelkan jimat untuk mengendalikannya juga. Tenshinhan mencoba untuk menghentikannya tapi Master Roshi berhasil memukulnya. Gadis itu lalu merubah Master Roshi hingga menjadi kekar berotot. Tenshinhan yang gak mau kalah langsung menggunakan teknik 4 tangannya. Dari serangan mereka, Master Roshi nampak masih lebih unggul dan segera menghabisi Tenshinhan menggunakan Kamehameha. Beruntung saja Goku berteleportasi untuk menepis laser itu. Goku segera menaikkan aura Ki-nya untuk beradu pukulan sengit. Goku terbang ke atas dan menggunakan Kamehameha Super untuk menghanguskan sang kakek. Dari serangan Goku, sukses membuat jimatnya ikut menghilang juga. Gadis ini sontak menjadi kesal dan akan kembali lagi setelah dirinya menjadi lebih kuat. Namun, Tenshinhan melihat tekad kuat gadis itu tak main-main untuk menjadi kuat. Untuk itu, dia menawarinya latihan di dojo agar gadis ini bisa bertarung dengannya sepuas yang dia mau. Gadis ini akhirnya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Setelah itu, Tenshinhan juga akan ikut turnamen dan tentunya Master Roshi akan ikut juga setelah mendengar hadiahnya. Maka sekarang, peserta alam semesta ke-7 sudah lengkap berjumlah 10 orang. 10 peserta yang terkuat sudah berkumpul dan keberlangsungan hidup alam semesta ke-7 ada pada perjuangan mereka nanti. Sekarang kita cek kondisi Gohan yang saat ini akan diuji kemampuannya tapi bukan oleh Piccolo. Dan orang yang cocok untuk menguji kekuatan Gohan ya pasti adalah Goku. Dalam latih tanding ini mereka akan memulai pertarungan dengan 2 lawan 2 seperti Battle Royale. Meskipun hanya latih tanding, namun Gohan dan Goku nggak akan menahan diri. Hal itu karena petarung semesta lain pasti akan lebih kuat juga bukan? Gohan segera menyerang Goku untuk saling jual beli pukulan sengit. Gohan mencoba memukulnya namun Goku cepat menghindar. Mereka lanjut jual beli serangan di udara dan Goku berhasil dihajar sampai dia terpental. Kali ini Piccolo akan menggunakan jurus andalannya sedangkan Gohan akan menjaga Piccolo dari siapapun. Gohan menggunakan mode mistiknya untuk langsung menyerang Goku. Master Roshi semakin bersemangat untuk terus menyaksikan pertarungan dua Saiyan yang saling bergelora. Jual beli serangan mereka nampak tak ada yang mencampuri karena keduanya sudah berada di level yang berbeda. Tenshinhan akan menggunakan jurus Kikoho namun Goku melarangnya dan meminta dia untuk fokus saja pada Piccolo. Tapi ternyata dia sudah terlambat. Piccolo sudah siap untuk menembakkan jurus pamungkasnya.
Gohan berhasil menghajar Goku dan Gohan juga berhasil menggagalkan Tenshinhan yang akan menyerang Piccolo. Dia juga langsung memukul Tenshinhan sekuat tenaga. Goku datang menyerang, namun Piccolo telah melepaskan jurusnya untuk menghancurkan mereka semua. Serangan itu sangat dahsyat, tapi Goku masih bisa bertahan. Tiba-tiba Tenshinhan segera menghentikan pertarungan ini karena kemampuan hebat Gohan sudah teruji. Namun Gohan yang masih merasa belum puas kembali menantang Goku 1 lawan 1. Sebagai ayah yang baik, tentunya Goku akan menuruti kemauan anaknya itu. Sementara itu, di alam semesta ke-10 sendiri, Goas dan Dewa Penghancur telah mengumpulkan 10 petarung terkuat mereka. Saat ini mereka percaya bahwa otot lebih kuat daripada otak. Oh, sudah waktunya minum susu dulu guys, biar otot kita makin besar. Kembali ke bumi lagi, Goku dan Gohan memakan senju dulu untuk membuat stamina mereka menjadi stabil lagi. Kali ini keduanya akan bertarung secara habis-habisan. Goku segera berubah menjadi Super Saiyan 2 dan Gohan yang gak mau kalah langsung menggunakan kekuatan mistiknya. Gohan berkata dia akan memilih jalan yang berbeda dari Goku dalam menjadi kuat. Kekuatan mistik Gohan adalah tingkatan yang berbeda dari Super Saiyan ya. Artinya, jika Goku dan Vegeta selalu mengandalkan Super Saiyan, maka Gohan akan menciptakan kekuatannya sendiri. Mereka langsung menyerang hingga menggetarkan seluruh tanah. Keduanya beradu pukulan sengit dan Goku menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Gohan bisa menangkis semua laser itu, namun Goku menggunakan Sun Kanido untuk berpindah dan menyerang Gohan tanpa ampun. Goku segera mengakhirinya menggunakan Kamehameha, namun Gohan juga menggunakan laser untuk kembali beradu. Goku kembali menggunakan Sun Kanido untuk menghajar Gohan bertubi-tubi. Tapi dia berhasil memukul dan menembakkan laser hingga Goku mental. Kali ini Gohan berhasil membalikan kedudukan, tapi Goku juga belum menyerah. Gohan terus memaksa ayahnya agar tidak menahan diri lagi. Dan tanpa ragu Goku akhirnya menggunakan Super Saiyan Blue. Mereka langsung menyerang dengan sengit, sekalian Goku menambahkan Kaioken untuk menggunakan semua kekuatannya. Melihat itu Gohan tak gentar sedikit pun untuk segera menyerang ayahnya. Serangan mereka sampai menggetarkan seluruh bumi yang membuat Pangeran Congak sampai terkejut. Dan akhir dari pertarungan kedua orang Saiyan ini berakhir dengan kekalahan Gohan. Goku dan Gohan telah menguji kekuatan terkuat mereka dan merasa telah siap untuk bertempur pada turnamen nanti. Sementara itu, jejak Goku yang berhasil mengumpulkan 10 petarung sedang diawasi oleh 2 Geno. Setelah beres, G-Factor langsung mengadakan rapat mendadak untuk menyiapkan strategi pada turnamen nanti. Kakek tua berkata jika dia bisa saja membangkitkan kekuatan terpendam Goku, namun waktunya tidak cukup lagi. Loh, kenapa nggak dilakukan di tempat ruang dan waktu saja ya? Di alam semesta ke-9 sedang terjadi huru-hara besar-besaran. Para dewa juga belum menemukan kesatria lain selain 3 serigala sebelumnya. Merasa kesal, Dewa Penghancur mereka langsung melenyapkan seluruh kota hingga tak tersisa. Semua kejadian ini kembali dipantau oleh 2 Geno dan Malaikat Agung. Sekarang kita cek semesta ke-6 yang nampak Hit datang menemui Pro si kembaran Frieza. Merasa terancam, Pro segera menyerang Hit bertubi-tubi. Tapi serangannya berhasil dihentikan dengan mudah. Ketika Pro sudah pasrah untuk dibunuh, namun Hit tidak berminat untuk menghabisinya. Justru dia menawarkan Pro untuk ikut serta membela alam semesta ke-6. Kita balik lagi ke bumi yang kali ini Master Roshi datang menemui Yamcha untuk meminta bantuan. Dia meminta Puar untuk berubah menjadi gadis cantik, yang hal itu agar Master Roshi bisa menghilangkan kelemahan terbesarnya selama ini. Sementara itu, Whis sedang melatih Goku di ruang gravitasi. Mengingat akan bertarung lagi dengan Toppo membuat Goku jadi semakin bersemangat. Kemudian kita juga ditunjukkan peserta alam semesta kedua yang ternyata seorang gadis cantik. Tapi setelah dia melakukan perubahan, tubuhnya sontak jadi besar. Mending jangan berubah aja ya. Namun jurus lope-lopenya sukses membuat 2 orang haters langsung hancur seketika. Para peserta alam semesta lain juga sedang melakukan segala persiapan untuk turnamen nanti. Sekarang kita cek kondisi G-Factor yang tiba-tiba mendapatkan kabar buruk jika Bundut tertidur pulas. Tidur Bundut ini lama sekali karena dia nggak akan bangun selama 2 bulan lamanya. Oleh karena itu, Beerus akan pergi bersama Goku untuk menghajarnya sampai bangun. Tapi ternyata Goku udah pergi duluan tanpa mengajak Beerus. Kasihan deh lu.
Satan sendiri sampai kebingungan karena dia udah mencoba berbagai cara tapi Bundut nggak bangun juga. Di tempat lain, Topo dan temannya sedang melakukan diskusi untuk turnamen nanti. Tapi mereka masih saja khawatir jika semesta ke-11 yang damai ini bisa saja akan lenyap. Sementara itu, Satan mengajukan diri sebagai pengganti Bundut. Namun, Goku berkata jika musuh yang bakal kita lawan kuat-kuat loh bro. Ingat nggak kemarin aja musuhnya serem-serem kan? Mengingat itu, sontak membuat Satan berkeringat dingin sampai mengurungkan niatnya lagi. Di semesta ketiga kini sedang ada latihan bagi para peserta. Gak seperti alam semesta lain, peserta mereka didominasi oleh robot. Maklum saja dewa mereka juga robot ya. Robot itu diuji sedemikian rupa agar dia bisa bertahan dalam kondisi apapun. Gak tanggung-tanggung terdapat banyak alat untuk bisa mendominasi pertarungan nanti. Kita kembali ke bumi yang saat ini semua Jipekter telah berkumpul untuk membahas tentang tidurnya Bundut. Vegeta juga masih melakukan latihan yang lagi-lagi sampai menghancurkan istana Dende. Di tempat yang berbeda, Cabba juga sedang mengajarkan Caulifla untuk menjadi Super Saiyan. Cara membangkitkan Super Saiyan adalah mengeluarkan amarah yang besar dalam dirinya. Namun bisa juga dengan memfokuskan energi pada punggung. Untuk itu, Caulifla mencoba melakukannya dan nampak dia mulai berubah namun gagal kembali. Gak menyerah, dia terus mencoba lagi sampai di percobaan kedua kekuatan Super Saiyan-nya berhasil dia bangkitkan. Caulifla juga mencoba menembakkan laser yang alhasil kekuatannya sampai menggetarkan seluruh planet. Kemudian, Caulifla memperkenalkan seorang gadis pemalu yang bernama Kel. Dia juga berasal dari ras Saiyan. Oleh karena itu, Caulifla menyuruhnya untuk memusatkan energi yang sama seperti yang telah dia lakukan tadi. Tapi, Kel yang sifatnya pemalu ini merasa jika dia sangat ragu apakah bisa melakukannya seperti yang lain. Kita tunda dulu sebentar untuk mengecek Goku yang kini udah kembali lagi ke rumah Bulma. Namun tiba-tiba, semua Jipekter langsung memarahinya karena mereka sudah tahu kebohongan Goku. Padahal alasan mereka ikut karena Goku sudah menjanjikan hadiah 10 juta Jenny. Krillin adalah orang yang paling kesal padanya karena dia nggak dikasih tahu jika alam semesta mereka sedang dalam bahaya. Bukan soal uang saja, seharusnya Goku memberitahukan hal ini sejak awal. Karena mereka adalah teman susah senang yang akan dijalani bersama. Meskipun pada kenyataannya Krillin sangat takut dan gak mau ikut turnamen berbahaya itu. Mendengar itu, Berus langsung kesal dan mengancam Krillin akan menghancurkannya jika dia nggak ikut. Dan untuk membuat semangat mereka kembali, Tante Bulma berkorban untuk membayar mereka masing-masing 10 juta Jenny. Yang penting kalian harus membawa kemenangan ya. Ketika masalah satu beres, mereka masih merasa pusing untuk mencari siapa pengganti Bundut. Berus juga marah pada Goku jika saja dia nggak menghabisi pasukan Frieza, mungkin masih ada petarung yang cukup kuat. Tiba-tiba Goku langsung mendapat ide untuk mengajak Frieza saja. Sontak saja semua orang langsung kaget. Vegeta dan Krillin gak setuju karena bisa saja Frieza akan mengkhianati mereka. Sifat jahat dan licik Frieza tidak akan bisa dipercaya. Namun Goku meyakinkan mereka jika Frieza mau gak mau akan bertarung bersama mereka. Hal itu karena Frieza gak akan tinggal diam jika semesta ketujuh yang ingin dia kuasai sampai lenyap, bukan? Dan cara untuk mengajak Frieza adalah dengan bantuan peramal Baba. Dia bisa membawa Frieza selama 24 jam dan itu udah cukup untuk turnamen nanti. Sekarang mereka nggak punya pilihan lain karena jika peserta kurang satu mungkin akan langsung didiskualifikasi. Selain itu, Whis juga menjelaskan jika semesta lain ada makhluk abadi yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh dewa penghancurnya. Padahal katanya kekuatan dewa penghancur itu lebih kuat dari Berus. Tapi Berus membalas, sewaktu itu aku cuma kalah main judi bro. Kalau masalah kekuatan mah aneh nomor 1. Untuk itu sifat Frieza yang licik memang harus dibutuhkan dalam turnamen ini. Akhirnya Goku segera pergi menemui Raja Ema dan menceritakan semuanya. Raja Ema langsung setuju ketika mendengar alam semesta ketujuh dalam bahaya. Karena nyawa dia juga tentunya akan dalam bahaya, bukan? Sementara itu Caulifla masih membujuk Kel untuk berubah menjadi Super Saiyan. Caulifla dan Cabba terus memberinya semangat dan mencontohkan caranya. Akhirnya Kel mencoba melakukannya tapi dia malah gagal. Oleh karena itu Caulifla menggunakan cara kedua, yaitu memancing amarahnya. Dasar anak jalang, kau nggak berguna, orang Saiyan mirip kadal. Nah ketika dipancing seperti itu, Kel bukannya marah namun malah menangis. Tapi dari kesedihan itu tiba-tiba merubahnya menjadi Super Saiyan guys.
Namun berbeda dari Super Saiyan biasanya, badan Kel seketika saja berotot dan memiliki rambut hijau serta mata putih polos. Cabba dan Caulifla saja sampai kaget melihatnya. Bisa kita sebut perubahan ini adalah Super Saiyan legendari Broly versi perempuan ya. Sementara itu, Goku yang sudah sampai di tempat Frieza langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Tapi Frieza yang licik mulai curiga dengan rencana Goku. Kita balik lagi pada Kel untuk melihat kekuatan dahsyatnya. Tapi terlihat dia sangat kesal pada Cabba setelah diejek habis-habisan. Alhasil Kel langsung menghajar Cabba bertubi-tubi. Yang hal itu mungkin dipicu karena Cabba terlalu dekat dengan Caulifla. Wow, apakah mereka lesbi ya? Cabba mencoba memukul Kel, namun Kel berhasil menghempaskannya. Dia juga langsung membuat energi besar untuk membunuh Cabba. Tapi beruntungnya Caulifla datang untuk menangkis laser itu. Gak hanya itu, dalam waktu sekejap Caulifla sudah berhasil membangkitkan Super Saiyan 2. Di semesta ke-6 ini Super Saiyan murahan sekali ya. Akhirnya Kel kembali ke bentuk biasa setelah ditenangkan oleh Caulifla. Di tempat lain, dari hasil diskusi Goku membuat Frieza bersedia ikut. Namun Frieza memberi syarat pada Goku untuk menghidupkannya lagi jika mereka menang. Dia juga menunjukkan perubahan Golden yang kini sudah semakin badas. Karena waktunya sudah mepet, Goku langsung setuju dan berjanji akan menghidupkannya lagi asalkan dia bertarung dengan serius. Sementara itu, semesta ke-7 sedang diawasi oleh Dewa Penghancur alam semesta ke-4. Mereka akan melakukan suatu rencana jahat agar semesta ke-7 lenyap lebih dulu. G-Factor yang gak menyadari itu masih membahas tentang pembicaraan Goku dan Frieza. Whis berkata menghidupkan Frieza adalah perkara mudah dibandingkan dengan alam semesta yang lenyap. Jika Frieza sampai mengkhianati mereka, maka Goku dan Vegeta lah yang akan mengalahkannya. Dan ternyata rencana jahat yang akan dilakukan Dewa Penghancur Tikus adalah menghasut Dewa Penghancur semesta ke-9. Mereka akan membuat semesta ke-7 terkena diskualifikasi sebelum turnamen tiba, yaitu mereka akan menyingkirkan Frieza. Sementara Master Roshi juga sedang melakukan latihan menggunakan teknik langka yang dia targetkan pada Yajirobe. Dengan teknik unik yang dimilikinya, hal ini mungkin akan sangat berguna. Di tempat lain, Trunks dan Goten akan menjaga pulau hewan selagi Android 17 pergi. Dan benar saja, para pemburu hewan sebelumnya datang kembali untuk mengawasi mereka. Selanjutnya 17 datang ke tempat Bulma. Piccolo segera menghampirinya seperti masih memiliki dendam. Tapi sebenarnya Piccolo hanya ingin berjabat tangan untuk meminta kerjasamanya. Sementara itu, Goku juga pergi untuk menjemput Frieza. Tiba-tiba kedatangan Frieza ternyata sudah ditunggu oleh musuh. Banyak sekali makhluk aneh yang akan menghadang Frieza. Para makhluk ini adalah para pembunuh yang dikirim oleh semesta ke-9 tadi ya. Jika mereka terlambat, maka semesta ke-7 akan langsung dilenyapkan. Inilah maksud tujuan Dewa Penghancur Tikus untuk mendiskualifikasi mereka. Menyadari itu, Goku nggak ingin meladeni mereka dan segera meminta Frieza pergi. Namun Frieza ingin bersenang-senang terlebih dahulu setelah lama dia berdiam diri. Akhirnya dia berubah menjadi Golden Frieza yang sampai menyinari seluruh planet bumi. Meskipun waktunya sudah mepet, tapi Frieza nggak peduli dan tetap akan melayani mereka dengan senang hati. Hehe, majulah kalian semuanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.